Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini, karena Ia masih menganugerahkan kesempatan untuk kita menikmati hari yang baru. Di dalamnya kita masih diberi kesempatan untuk berkarya, bekerja, dan melayani. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan bagi kita untuk beraktivitas dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup, anugerah hidup yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Untuk kami dapat beraktivitas dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Maka biarlah ketika di pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami dengan hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami bagian pembacaan firman di pagi hari ini. Dan kiranya firman-Mu yang akan senantiasa menuntun, membimbing, memotivasi kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam koridor kebenaran. Dan kami tetap taat dan setia kepada firman-Mu. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca dalam Kejadian 21 ayat 14 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Terpujilah firman Tuhan di pagi ini. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul Renungan Harian Keluarga di hari ini, Rabu 13 November 2024 adalah Tuhan Allah mendengar tangisanmu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mengisahkan bagaimana Hagar mengalami krisis ketiadaan air minum ketika mengembara di padang gurun yang panas dan gersang. Saudara-saudara, air adalah kebutuhan vital makhluk hidup. Ketiadaan air dapat membuat
manusia sakit, menderita, sengsara, dan mati. Sebab air di dalam tubuh manusia membantu proses metabolisme, mengangkut nutrisi ke sel-sel, dan membuang racun serta zat sisa melalui urin dan keringat. Orang dewasa mengandung air 60%, sedangkan bayi 70-80%. Jadi dapat dimengerti mengapa Ismail lebih dahulu menderita kesakitan dan menangis ketika ia kekurangan air. Menangislah ia dengan suara nyaring. Dan mengapa Hagar, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan tidak tahan aku melihat anak itu mati. Karena menurut perhitungannya sebagai manusia tanpa air, mereka pasti menderita dan mati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setiap manusia pasti tidak tahan menderita kesakitan dan penderitaan jika tanpa adanya pengharapan. Dalam keputusasaan manusia sering tidak memiliki kepekaan dan kehilangan kasih sayang. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi ketidakpedulian, tidak peka, dan melakukan kekerasan, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, tekanan hidup, gagal cinta, gagal usaha, gagal studi, gagal mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Keluarga atau orang terdekat yang seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan bimbingan dan kehangatan cinta kasih, banyak yang terancam karena masalah di atas. Rasa frustasi akan kebutuhan hidup yang semakin sulit juga dapat menjadi penyebab, seperti dalam cerita Hagar dan Ismail yang kehabisan air sebagai kebutuhan pokok manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup ini selalu mengalami pasang surut, terkadang tertawa dan sering menangis. Belajarlah dari kisah Hagar yang sedang berada dalam masalah, namun Tuhan Allah tetap mendengar seruan anaknya Ismail. Firman hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Allah mendengar tangisan orang yang tidak berdosa. Tuhan Allah pasti mengerti air mata apa yang sedang kita alami. Janganlah takut menghadapi masalah. Tetaplah berharap dan bangkit, karena bersama dengan Tuhan Allah, pasti kita bisa menghadapi tantangan. Dikatakan dalam firman, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Jika kita mengalami keputusasaan, yakinlah kepada Tuhan Allah bahwa Ia setia kepada janjinya. Kendati kita sering tidak setia kepadanya. Karena itu, kita harus selalu berefleksi diri dengan objektif. Apakah keputusasaan terjadi karena Tuhan Allah meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkannya? Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami agar kami dapat memiliki pengharapan di saat menangis karena putus asa
dan ketiadaan harapan. Dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi masalah, sehingga kami tidak menjadi takut untuk melangkah hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.